Baik, bismillahirrahmanirrahim. Jadi kembali lagi sama saya. Jadi di video kali ini saya akan memaparkan sedikit tentang sumber belajar. Di mana sumber belajar di sini dia sebagai media pembelajaran. Nah, untuk lebih mengefisienkan waktu supaya durasi videonya juga tidak panjang, kita langsung saja masuk ke materinya. Oke, jadi yang pertama itu ada pengertian dan ciri-ciri belajar. Nah, di poin pertama itu ada pengertian sumber belajar. Nah, sumber belajar atau learning resource adalah segala macam sumber yang ada di luar diri siswa yang keberadaannya memudahkan terjadinya proses belajar. Kedua, ada ciri-ciri sumber belajar. Yang pertama, sumber belajar harus mampu memberikan kekuatan dalam proses belajar mengajar. Yang kedua, sumber belajar harus mempunyai nilai-nilai instruksional edukatif. Ketiga, sumber belajar dapat dipergunakan secara sendiri-sendiri tetapi dipergunakan secara kombinasi. Keempat, sumber belajar yang dirancang atau researches by design mempunyai ciri-ciri spesifik sesuai dengan tersedianya media. Nah, pendapat tadi menurut Rohani tahun 1997. Selanjutnya, bagian B itu ada lingkungan sebagai media pembelajaran. Nah, pembelajaran tidak hanya terjadi di dalam kelas. Dalam praktiknya, pembelajaran juga dilakukan di lingkungan masyarakat, baik lingkungan keluarga, lingkungan sekolah, lingkungan bisa bersifat fisik berupa gedung sekolah, kampus, perpustakaan, laboratorium, studio, dan lain-lain. Selanjutnya, ada syarat-syarat lingkungan pembelajaran. Itu yang pertama, lingkungan pembelajaran harus sesuai dengan tujuan pembelajaran. Kedua, lingkungan pembelajaran dapat menarik perhatian siswa. Yang ketiga, lingkungan pembelajaran harus hidup dan berkembang di tengah-tengah masyarakat. Keempat, dapat mengembangkan keterampilan anak berinteraksi dengan lingkungan. Kelima, berhubungan erat dengan lingkungan siswa. Yang keenam atau yang terakhir, itu lingkungan pembelajaran dapat mengembangkan pengalaman dan pengetahuan siswa. Bagian C, perpustakaan sebagai media pembelajaran. Pertama itu ada peranan perpustakaan. Yang pertama, meningkatkan kecerdasan bangsa. Kedua, memajukan perkembangan ilmu dan teknologi. Yang ketiga, melestarikan budaya bangsa. Yang keempat, ajang konsultasi disiplin ilmu. Kedua, atau bagian selanjutnya itu ada fungsi perpustakaan. Pertama itu ada penyimpanan, kedua ada pendidikan, ketiga penelitian, keempat informasi, dan yang kelima itu kultural. Selanjutnya, perpustakaan sebagai sumber belajar. Yang pertama ada keterampilan mengumpulkan informasi. Yang kedua, keterampilan mengambil intisari dan mengorganisasi informasi. Yang ketiga, keterampilan menganalisis, menginterpretasikan, dan mengevaluasi informasi. Nah, selanjutnya ada 3 pokok dari kegiatan perpustakaan itu sendiri. Yang pertama ada mengumpulkan atau to collect semua informasi yang sesuai dengan bidang kegiatan dan misi lembaganya dan masyarakat yang dilayaninya. Yang kedua, ada melestarikan, memelihara, dan merawat seluruh koleksi perpustakaan agar tetap dalam keadaan baik, utuh, layak pakai, dan tidak akan rusak, baik karena pemakaian maupun karena usianya, atau to preserve. 3. Menyediakan untuk siap dipergunakan dan diberdayakan, to make available, atas seluruh sumber informasi dan koleksi yang dimiliki perpustakaan bagi para pemakainya. Oke. Selanjutnya, D. Televisi sebagai media pembelajaran. Nah, mungkin ketika memang kita mendengar kata televisi itu pasti sudah kita tahu bahwa secara umum mungkin televisi digunakan hanya untuk menonton. Nah, sebenarnya televisi juga digunakan sebagai media pembelajaran. Kenapa? Itu yang pertama ada menurut Asyar Arsyad tahun 2006. Televisi adalah sistem elektronik yang mengirimkan gambar diam dan gambaran hidup bersama suara melalui kabel atau ruang. Nah, sistem ini menggunakan peralatan yang mengubah cahaya dan suara ke dalam gelombang elektrik dan mengkonfirmasinya kembali ke dalam cahaya yang dapat dilihat dan suara yang dapat didengar. Nah, yang kedua, sedangkan menurut Umar Hamalik dalam bukunya Usman tahun 2002 mengemukakan television is electromotion picture with conjoined or attendant sound. Both picture and sound reach the A and R
simultaneity from a remote broadcast point. Nah, definisi tersebut menjelaskan bahwa televisi sesungguhnya adalah perlengkapan elektronik yang pada dasarnya sama dengan gambar hidup yang meliputi gambar dan suara. Nah, selanjutnya dari bagian televisi, di sini ada ciri-ciri televisi pendidikan. Itu yang pertama, dituntut oleh struktur. Seorang guru atau instruktur menuntun siswa melalui pengalaman-pengalaman visual. Yang kedua, ada sistematis. Siaran berkaitan dengan mata pelajaran dan silabus dengan tujuan dan pengalaman belajar yang terencana. 3. Ada teratur dan beruntun. Siaran disajikan dengan selang waktu yang beraturan secara berurutan, di mana satu siaran dibangun atau mendasari siaran lainnya. 4. Ada terpadu. Siaran berkaitan dengan pengalaman belajar lainnya, seperti latihan membaca, diskusi, laboratorium, percobaan, menulis, dan pemecahan masalah. Nah, mungkin itulah tadi materi dari Sumber Belajar. Mungkin jika memang ada yang tidak dipahami, kalian bisa komen di bawah atau di kolom komentar bawah. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.